Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak putus-putusnya memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Mudah-mudahanlah kita termasuk golongan yang sedikit, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, sangat sedikit sekali hamba yang bersyukur. Mudah-mudahanlah kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kiranya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam Sabtu yang lalu kita membahas sedikit tentang Ya'juj dan Ma'juj. Telah kita bahas bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama ketika masa Zulkarnain yang membuat penutup antara mereka dengan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian kedua tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj nanti di akhir zaman. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terdapat berita tentang Ya'juj dan Ma'juj dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang tanda-tanda hari kiamat yang lainnya, yaitu masalah Dajjal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dajjal ini Bapak dan Ibu diambil dari bahasa Arab. Dajjal, kalau dari segi bahasa, makna dari Dajjal ini adalah orang yang menutupi. Apa yang ditutupi oleh Dajjal? Ia menutupi kebenaran. Makanya ia disebut dengan Dajjal, orang yang banyak menutupi. Nah, pada minggu yang lalu kita juga sudah bahas bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu bukan dari bangsa jin, bukan pula dari makhluk yang lain, tapi mereka adalah manusia-manusia yang Allah sifati dalam Al-Quran dengan perusak. Dan Dajjal ini pun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah manusia. Dia adalah manusia, karena ia nanti banyak menutupi kebenaran-kebenaran, sehingga banyak yang mengikuti Dajjal. Disebutlah dia dengan julukan Dajjal, orang yang banyak menutupi kebenaran
Di antara ulama juga ada yang menyebut bahwa Dajjal itu artinya adalah orang yang banyak mengelilingi dunia. Dia disebut dengan Dajjal karena nanti dikelilinginya dunia. Dari timur ke barat dikelilinginya. Dalam bahasa Arab ternyata yang mengelilingi itu bahasa Arabnya adalah Dajjal. Maka inilah dua alasan kenapa makhluk Allah yang ini disebut dengan Dajjal. Yang pertama karena ia banyak menutupi kebenaran, Dajjal, dan yang kedua adalah karena dia mengelilingi bumi ini timur dan barat. Itulah disebut dia dengan Dajjal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Ya'juj dan Ma'juj kemarin kita bahas ada dua kali disebut dalam Al-Quran. Tapi Dajjal sekalipun tidak. Dajjal sekalipun tidak. Sehingga ada orang beranggapan bahwa fitnah Dajjal ini itu tidak separah fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Padahal ada dalam riwayat disebutkan tidaklah ada fitnah yang lebih parah antara Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari kiamat melainkan fitnah Dajjal. Maka timbullah pertanyaan, mengapa Ya'juj dan Ma'juj itu disebutkan dalam Al-Quran sedangkan Dajjal tidak disebutkan? Maka ulama kita mencoba untuk menjawabnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ulama kita mencoba mengambil hikmah mengapa Dajjal ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ulama kita mengatakan meskipun nama Dajjal itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi ayat yang menunjukkan Dajjal ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kata Dajjal itu dalam Al-Quran tak ada. Tapi ada ayat yang itu menunjukkan salah satunya adalah Dajjal. Ayat pertama kata ulama kita adalah surah Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada hari datang sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan pada hari datang sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, tidak lagi bermanfaat iman seseorang yang belum beriman sebelumnya. Pada hari itu maka iman orang yang belum beriman sebelumnya tak bermanfaat lagi. Di mana penjelasan Dajjalnya? Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhraja at-Tirmidzi wa sahahahu an Abi Hurairah rafa'ahu. Telah meriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah, hadisnya dirafa'kan. Artinya hadisnya dirafa'kannya, disampaikannya bahwa ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Thalathatun idza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha. Ada tiga hal terjadi apabila sudah keluar, maka iman seseorang lagi tidak bermanfaat kalau sebelumnya dia tidak beriman. Yang pertama Ad-Dajjal, yang kedua Ad-Dabbah. Pertama Dajjal, yang kedua Dabbah, dan yang ketiga adalah wa tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Maka diambillah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa yang dimaksud Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 158 itu adalah pada hari tidak lagi bermanfaat iman orang yang tidak beriman sebelumnya. Itu adalah salah satunya ketika Dajjal datang. Berarti ayat ini meskipun tidak menyebutkan Dajjal secara jelas, akan tetapi maksudnya adalah Dajjal. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang kedua yaitu la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan
Menciptakan manusia itu gampang, karena lebih berat lagi menciptakan langit dan bumi. Tapi bagi Allah semua mudah, dan Allah menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Apa kata Al-Imam Al-Baghawi? Kata Al-Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan manusia di dalam ayat itu adalah Dajjal. Jadi pemahamannya adalah sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan Dajjal. Untuk menghinakan Dajjal, bahwasanya Dajjal itu kecil, karena Allah lah yang maha besar. Bahkan jangankan dibandingkan dengan Allah, tak sebanding Allah dengan Dajjal. Dengan langit dan bumi saja itu jauh lebih besar lagi penciptaan langit dan bumi daripada Dajjal. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, meskipun nama Dajjal tak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, akan tetapi ada ayat-ayat yang menunjukkan keberadaan Dajjal. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Dajjal itu ada dan dia akan muncul sebelum hari kiamat. Ada kelompok-kelompok Islam itu menolak keberadaan Dajjal, Bapak dan Ibu. Mu'tazilah, mereka menolak adanya Dajjal. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini, karena hadisnya pun kata Profesor Dr. Abdul Muhdi Abdul Qadir Abdul Hadi itu sampai pada derajat mutawatir. Derajat mutawatir itu adalah hadis yang kebenarannya itu sudah sama dengan ketika kita menyaksikan atau mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, kata ulama kita, nama Dajjal tidak disebutkan untuk menghinakan dirinya. Wah, enak kali nama Dajjal disebut-sebut dalam Al-Quran, padahal begitu berusak dan lain sebagainya. Tapi ada perkataan, Ustaz, bukankah Fir'aun itu juga luar biasa? Kenapa namanya disebut dalam Al-Quran? Berarti Dajjal itu lebih parah dari Fir'aun. Maka tak cocok ada namanya dalam Al-Quran, saking parah. Begitulah salah satu penjelasan ulama terkait dengan hikmah kenapa nama Dajjal tak disebutkan dalam Al-Quran. Karena kerusakan yang luar biasa yang dilakukan Dajjal, sehingga dia tak pantas untuk disebutkan di dalam Al-Quran. Ini adalah hikmah-hikmah yang digali oleh para ulama kenapa Dajjal tak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi yang lebih tahu mengapa tak disebutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama cuma mencoba mengambil hikmahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, apakah Dajjal itu manusia atau jin? Ada seorang ulama masih hidup dari negeri Mesir, namanya Syekh Muhammad Hasan. Beliau menegaskan Dajjal adalah manusia. Dajjal adalah manusia. Karena ada orang beranggapan, Bapak dan Ibu, Dajjal ini iblis, sama dengan Ya'juj dan Ma'juj. Banyak orang beranggapan Ya'juj dan Ma'juj ini bukan manusia. Dia kayak seperti siluman lah kalau dalam film-film. Wah, siluman jahat dan lain sebagainya. Tidak, mereka adalah manusia. Dan Dajjal ini pun adalah manusia. Memang ada dalam hadis, Bapak dan Ibu, Rasulullah mengatakan bahwa akan datang satu zaman di mana ada Dajjal jumlahnya 30 dan salah sunnah Dajjalun katanya. Jadi artinya sebelum muncul Dajjal yang nanti sebelum hari kiamat akan muncul Dajjal-Dajjal yang lain. Apa tanda-tanda Dajjal yang lain? Muddah yada'u dan nubuwah. Mereka semua mengaku sebagai nabi. Maka banyak sudah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Ada 30 jumlahnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Syekh Muhammad Hasan, Bapak dan Ibu, menegaskan beliau adalah manusia. Artinya kalau beliau adalah manusia, beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan. Berarti fisiknya seperti kita. Cuma nanti ada hal-hal yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini dia Rasulullah di dalam menceritakan Dajjal itu lebih lebar daripada
itu memberikan peringatan kepada umatnya untuk hati-hati dengan makhluk Allah yang buta sebelah, kajak pendusta pula. Berarti ciri-ciri dajjal itu buta sebelah. Buta sebelah, ketahuilah sesungguhnya dia buta sebelah dan sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Karena dajjal ini nanti dia akan mengaku sebagai Tuhan, Bapak dan Ibu. Makanya tegaskan Nabi, Tuhan itu tidak buta. Sedangkan dajjal itu buta sebelah. Di antara kedua mata tertulis kafaro. Itu nanti ikhtilaf nanti. Apa bacaannya? Kafaro atau kafir? Ada dua. Tertulislah di antara dua matanya ini nanti kafir atau kafaro. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini menambah maklumat kita. Ternyata berita tentang dajjal ini itu diturunkan dari satu nabi ke nabi yang lain. Dari satu nabi kepada nabi yang lain. Diturunkan, diberikanlah peringatan agar umatnya nanti tidak mengikut dajjal. Tapi Allah menakdirkan bahwa yang akan bertemu dengan dajjal ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penjelasan tentang dajjal itu lebih banyak disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, almarhum Profesor Dr. Toha Dusuki Al-Ubaisi dari Universitas Al-Azhar, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, beliau memberikan beberapa poin tentang sifat-sifat dajjal. Yang pertama, keduanya rusak. Mata kanannya sama sekali tidak bisa melihat. Itulah yang disebut dengan buta. Mata kanan tak bisa melihat, mata kirinya dapat sedikit melihat. Rusak juga mata kiri tapi masih bisa melihat. Ini ciri-ciri fisik dajjal. Yang kedua, tertulis di antara dua matanya kafir atau kafaro. Maka timbullah pertanyaan, siapa yang mampu membaca tulisan di antara dua matanya itu? Maka ulama kita mengatakan bahwa setiap orang beriman akan melihat itu. Setiap orang yang beriman akan melihat itu. Tapi orang yang kafir tak melihat. Itulah keistimewaan orang-orang beriman melihat tulisan itu. Kafaro atau kafir. Ini Bapak dan Ibu, ulama kenapa berbeda pendapat? Ini antara kafaro sama kafir. Karena dulu itu tulisan itu tak ada titik sama barisnya. Kalau Bapak dan Ibu mau kira-kira bagaimana tulisan Al-Quran dahulu awal-awalnya, bayangkan sajalah Al-Quran itu tak ada titik, tak ada baris. Begitulah. Makanya dulu tulisan kafir sama kafaro sama saja. Tapi orang Arab bisa membedakannya. Tapi ketika banyak orang Arab masuk Islam, maka perlulah diberikan titik, perlulah diberikan baris. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kata 100 dalam bahasa mi'ah, tapi tulisannya itu pakai alif. Mi'ah. Seharusnya kalau tulisan mi'ah dia langsung saja mi'ah. Tapi kenapa ada alif? Karena dulu tak ada titik, tak ada baris. Untuk membedakan mi'ah sama minhu ditambahlah alif. Nah, jadi itu proses penulisan di Arab. Nah, kemudian ciri selanjutnya dari dajjal ini adalah badannya besar. Nanti kita akan ada berbicara Bapak dan Ibu sosok Ibnu Sayyad yang diduga adalah dajjal ada di zaman tadi. Nah, ini kita lihat dulu ciri-ciri dajjal. Kedua matanya rusak, tertulis di antara dua matanya kafir atau kafaro, badannya besar, badannya lebar, rambut tebal, warna kulitnya merah dan saraf coklat. Saya lihat di masjid kita ada. Tak ada kita di sini. Alhamdulillah tak ada dajjal di sini. Badan besar, ini mungkin banyak badan besar. Badan lebar, rambut tebal, warna kulit merah, kita coklat putih. Siapalah kulitnya merah-merah, bangsa mana nanti ada nanti. Dan kadang coklat. Ia mengelilingi
bisa masuk kota Mekah, kota Madinah. Dari dirinya terdapat sesuatu yang di luar kebiasaan, seperti menghidupkan orang mati, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Jadi Dajjal bisa menghidupkan orang mati cuma sekali saja. Cuma gara-gara itu banyak orang yang mengikut Dajjal. Dia mengaku sebagai Tuhan karena dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan izin Allah tentunya untuk memberikan cobaan kepada orang beriman. Maka ada yang mengikut Dajjal karena melihat ada orang sudah mati hidup. Dajjal suruh turun hujan, turun. Oh, percaya Allah inilah benar Tuhan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa sifat Dajjal yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana bentuk dari fitnah Dajjal? Fitnah ini Bapak dan Ibu bukan ini. Fitnah ini kita selalu mendengar al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu bukan tuduh menuduh, bukan. Fitnah itu adalah penindasan atau ujian, cobaan. Itulah fitnah. Orang disiksa itu lebih kejam daripada orang yang dibunuh. Nah, itulah maksud al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Nah, Dajjal ini cobaannya luar biasa. Salah satu bentuknya inilah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna min fitnatihi an yaqula li a'rabiyyin." Di antara fitnah Dajjal adalah ia berkata kepada orang Badui, "Ara'aita in ba'athtu laka abaka wa ummaka tashhadu anni rabbuk?" Apakah jika aku bangkitkan ayahmu, aku bangkitkan ibumu dari kubur mereka, maka engkau akan mengakui bahwasanya aku Tuhan. Jadi nanti ada orang Badui, orang-orang pedalaman yang akan bertemu dengan Dajjal. Dajjal mengatakan, "Aku Tuhan." Apa buktinya? Kalau aku bangkitkan ayahmu yang sudah mati, ibumu yang sudah meninggal dunia, apakah engkau akan mengakui aku sebagai Tuhan? Iya, kata orang Badui. Lalu kemudian fayatabaddalu lahu syaitanani fi surati abihi. Sebenarnya Dajjal tak bisa membangkitkan, tapi ada setan, namanya setan itu nama Dajjal. Ada dua setan yang menyerupai bentuk tubuh ayahnya dan bentuk tubuh ibunya. Jadi tidak sebenarnya bangkit, tapi setan yang menjelma seperti bentuk ayahnya sama ibunya. Sama Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kita mati akan merasakan yang itu juga. Kita nanti meninggal dunia, kita nanti waktu sakratul maut, pada saat itulah ada dua orang mendatangi kita. Sebelah kanan datanglah ayah kita, sebelah kiri datanglah ibu kita. Itu bukan ayah sama ibu kita, itu setan. Apa kata ayah kita sebelah kanan? Nah, aku duluan meninggal dari dirimu. Setelah aku meninggal, ternyata agama Yahudi itulah yang paling betul. Ayo ikutlah sama aku. Apa kata ibunya? Nah, aku adalah ibumu, aku yang mengasuhmu. Setelah aku meninggal baru aku tahu agama Nasrani lah yang terbaik, maka ikutilah aku. Begitulah godaan nanti ketika kita sakratul maut. Datang dua orang yang menyerupai ayah dan ibu kita mengajak kita untuk kafir. Disitulah kenapa kalau ada keluarga yang menghadapi orang sakratul maut, maka ajarkanlah dia la ilaha illallah. Makanya salah satu keinginan kita Bapak dan Ibu, mati kita, kata yang terakhir kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Tak ada lagi keinginan, cita-cita yang lebih tinggi kecuali mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ternyata Dajjal itulah fitnahnya Bapak dan Ibu. Akan ada orang dibangkitkan ayahnya, seakan-akan dibangkitkan, padahal setan yang menjelma. Nah, terakhir ikutlah dia sama Dajjal. Luar biasa. Oh, kita jangan Bapak dan Ibu. Ustaz, masa begitu saja dia percaya dengan Dajjal? Itu mungkin kalau kita ukur dia dengan iman kita sekarang. Mungkin kau datang Dajjal sekarang kita tak percaya. Tapi berapa banyak orang keluar dari Islam hanya dapat bantuan, bencana alam, dibantu orang ikut agamanya.
Itu aja ada zaman sekarang, apalagi nanti ketika di masa Dajjal. Banyak seakan-akan mukjizat banyak di tangannya, padahal itu cuma sihir. Fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Apa kata setan yang menyerupai ayah sama ibunya? Wahai anakku. Kalau dalam bahasa Arab bapak dan ibu panggil anak yang paling lembut begitu, ya bunayya. Kalau panggilan biasa ya ibni, tapi kalau ya bunayya sudah panggilan lembut itu. Apa kata kedua orang tuanya? Ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Ikutilah Dajjal itu karena dia adalah Tuhanmu. Dia adalah, begitulah kata setan itu. Berapa lama Dajjal nanti di bumi bapak dan ibu? Tak lama ternyata bapak dan ibu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menyebut tentang Dajjal sampai kita berkata, ya Rasulullah, berapa lama dia di bumi Dajjal nanti? Berapa lama dia di bumi? Rasul menjawab, selama 40 hari. 40 hari sudah kacau dunia bapak dan ibu, dibuat Dajjal. Tapi bapak dan ibu, hari seperti setahun. Hari pertama itu seperti setahun kehidupannya, makin lama. Hari yang kedua itu seperti sebulan. Hari yang selanjutnya itu seperti seminggu, dan selanjutnya seperti hari-hari yang lainnya. Jadi satu hari pertama seperti setahun, hari yang kedua seperti sebulan, hari yang ketiga seperti seminggu, kemudian barulah normal hari-hari itu. Lalu mereka berkata, pada hari itu apakah memadai bagi kamu sholat seperti sekarang? Kalau satu hari itu sholat satu hari seperti setahun, gimana sholat kita itu? Maka apa kata Rasulullah SAW? Tidak, maka hendaknya sholat sebagaimana kadar seperti biasa. Kata Nabi, tak sama. Makanya nanti dalam satu hari berapa puluh kali kita sholat. Kita katakan sajalah antara subuh ke zuhur berapa jam, zuhur ke asar berapa jam. Begitulah, karena satu hari itu hampir sama lamanya dengan selama setahun. Jadi kalau sholat 5 waktu kita pun bingung. Dan mudah-mudahan tak betul begitu bapak dan ibu sama yang makhluk yang ini. Jadi Dajjal akan berkeliling ke berbagai tempat selama 40 hari. Hari pertama seperti lamanya setahun, hari kedua seperti sebulan, kemudian seperti seminggu, dan sisa harinya seperti hari-hari kita biasa. Imam Nawawi menyebutkan maksud hadis ini bukan kiasan, tapi makna sebenarnya bahwa 3 hari pertama memang terasa sangat lama. Memang terasa sangat lama. Nah, begitulah salah satu gambarannya yang disebut Rasulullah SAW. Jadi menurut Syekh Abdul Muhdi, Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari, kemudian muncullah Al-Mahdi dan turunlah Nabi Isa. Nabi Isa membunuh Dajjal. Baik bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW, ini beberapa permasalahan yang terkait dengan masalah Dajjal, nanti baru masalah Jumat itu. Baik. Ini kalau tak cukup waktunya, mungkin kita lanjut minggu depan bapak dan ibu. Pertanyaannya mungkin. Pertama, siapa itu Dajjal? Tadi sudah kita katakan manusia. Ada orang bapak dan ibu di zaman Nabi lahir namanya Ibnu Soyan. Ini masalah Ibnu Soyan. Ulama sendiri berbeda pendapat. Dia ini Dajjal atau enggak? Karena tanda-tanda fisik dari Dajjal ada sama dia. Terlihatlah dari kulitnya lah, dari matanya dan lain sebagainya. Sehingga saya lihat terkait dengan Ibnu Soyan ini, sampai-sampai Jabir bin Abdullah, Umar bin Khattab, mereka bersumpah bahwasanya Ibnu Soyan ini adalah Dajjal. Dan Ibnu Soyan ini lahir dari keturunan Yahudi, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Makanya ada satu riwayat yang pernah terbaca saya, tapi belum
Sebagaimana nanti bisa diangkat dan nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga ulama yang menolak kalau dia ini dajjal. Kalaupun dia dajjal, itu bukan dajjal yang besar, cuma dajjal yang ini. Nah, jadi banyaklah terkait ini, hanya sekedar informasi saja untuk kita bahwa ada orang yang diduga dajjal di zaman Nabi, namanya adalah Ibnu Sayyad. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kapan dajjal ini akan keluar? Jadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mu'adz bin Jabal yang berkata, Rasulullah bersabda, kemakmuran Baitul Maqdis adalah keruntuhan Yasrib. Yasrib itu Madinah. Nanti Baitul Maqdis makmur, Madinah runtuh. Keruntuhan Yasrib adalah kemunculan perperangan. Ketika nanti Madinah nanti runtuh, disitulah banyak perperangan. Kemunculan perperangan adalah penaklukan Konstantinopel, Turki. Penaklukan Konstantinopel adalah keluarnya dajjal. Maka timbul pertanyaan, bukankah Konstantinopel sudah ditaklukkan? Konstantinopel nanti menjadi tanda-tanda sebelum hari kiamat. Dia akan ditaklukkan bukan dengan perperangan, tetapi dengan zikir umat Islam. Jadi Konstantinopel sekarang, Turki itu belum menjadi tanda-tanda hari kiamat karena itu direbut dengan perperangan. Berarti artinya itu nanti akan direbut oleh non-muslim lagi, dan itu akan dibalikkan kepada umat Islam bukan dengan perperangan. Ketika itu terjadi, dajjal akan keluar. Ketika umat Islam menguasai Konstantinopel bukan dengan perperangan, itulah nanti masa keluarnya dajjal menurut hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna dajjal yakhruju min ardin bil masjid bisyarqi yuqalu laha Khurasan. Yattabi'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majal al-mutarafar. Dajjal keluar dari bumi bagian timur yang disebut dengan Khurasan. Banyak orang yang mengikutinya seakan-akan wajah mereka seperti tameng yang dipalu. Bapak dan Ibu, tentang di mana keluarnya dajjal nanti itu ada 3 perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di mana keluarnya dajjal? Pertama, Khurasan. Khurasan ini nama daerah dulu. Kalau sekarang ini Khurasan kumpulan negara-negara seperti Iran, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan, itu Khurasan. Dari sana lah. Kalau bapak-bapak dan ibu lihat, kalau kita haji banyak orang kulit-kulit merah dari sana. Banyak orang kulit merah dari sana. Ini pendapat yang pertama berdasarkan hadis Nabi bahwa nanti dajjal muncul di Khurasan. Jadi dia mengatakan bahwa dia akan muncul dari dari Atlantik, Amerika sana. Itu nanti adalah pendapat yang ketiga dari samudra yang ada segitiga Bermuda itu. Itu pendapat ketiga. Pendapat yang kedua itu dari Asfahan. Asfahan itu kalau sekarang Iran lah, salah satu kota di Iran, Isfahan. Ada di sana lah. Pendapat yang ketiga ini melalui penelitian. Ada Isa Daud meneliti dari naskah-naskah kuno. Beliaulah yang menyebut bahwa dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda. Tapi kalau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dajjal itu akan keluar dari Khurasan, dari daerah Tantan, Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan dan lain sebagainya. Itulah gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengapa keluar dajjal? Dajjal keluar ketika dalam keadaan yang sudah yang sangat marah. Innama yakhruju bi ghadbatin yaghdibuha. Dajjal keluar karena kemarahannya, karena sudah ditaklukkan Konstantinopel, marah yang luar biasa. Disitulah dajjal keluar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran tentang dajjal yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat luas membahas tentang dajjal. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada di kalangan kajian-kajian Islam sekarang beranggapan bahwa dajjal ini bukan sosok manusia, tetapi dia adalah sebuah lambang dari kerusakan saja. Banyak yang berdusta, tetapi ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwasanya dajjal ini memang ada sosok dajjal, dan dia diberikan Allah Ta'ala banyak kekuatan sehingga dia banyak
itu setelah tasyahud akhir itu membaca doa. Nah, ini doanya dibaca fil alamina innaka hamidum majid. Nah, jadi dibaca Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab jahannam dan kami berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Muslim. Inilah yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin, dan di antara doa yang kita disunnahkan untuk membacanya. Jadi kalau kita kaji fikih Bapak dan Ibu, kamu saat kuliah di kaji fikih ini, ada doa-doa yang disunnahkan kita membacanya sebelum salam setelah tasyahud. Fil alamina innaka hamidum majid. Salah satunya adalah ini. Nah, ini doa minta keselamatan dari fitnah dajjal. Ada doa yang lain, Allahumma ighfirli, macam-macam. Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Jadi banyak doa-doanya itu, salah satunya ini, dan doa-doa yang saya bacakan tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nah inilah yang terkait dengan Dajjal yang dapat saya sampaikan. Tapi mungkin Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita berilah satu kesempatan. Mungkin ada satu orang yang ingin bertanya sebelum adzan nanti, kami persilahkan. Kalau memang ada, kami persilahkan sebelum kita tutup dengan doa. Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Dajjal itu dari kalangan zaman Rasulullah, ya Ustaz. Tapi pernah saya baca Ustaz, katanya Dajjal itu datangnya memang dari zaman Nabi Musa, Ustaz. Cerita Musa Samiri. Ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina, Musa Samiri membuat ulah, maka Musa Samiri itu diusir sama Nabi Musa, itulah yang akan menjadi Dajjal. Mohon penjelasan. Siapa Dajjal? Ini itulah tadi perbedaan pendapat itu. Ada yang mengatakan Ibnu Sayyad, ada yang mengatakan bukan. Kalau Ibnu Sayyad berarti dia lahir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya ada yang mengatakan bukan, dia akan muncul nanti. Jadi tidak ada di zaman Nabi. Memang ada juga pernah terbaca saya, itu dibalikkan kepada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan itu pendapat yang tidak dikuatkan. Itu pendapat yang tidak dikuatkan, bahwasanya dia dari zaman Nabi Musa yang orang-orang menyembah sapi betina. Nah, yang dari yang As-Samiri itu, nah, itu pendapat yang tidak dikuatkan. Nah, bahkan lebih kuat lagi orang yang mengatakan Ibnu Sayyad sampai bersumpah Umar bin Khattab sama Jabir bin Abdullah. Nah, jadi intinya masalah Dajjal ini siapa? Apakah memang dia sudah ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, atau dia ada di zaman Nabi Muhammad, atau dia nanti akan muncul di akhir zaman? Ini masalah yang diperdebatkan. Tetapi ranah perdebatan ulama lebih luas kepada apakah Ibnu Sayyad dia Dajjal itu atau tidak. Sedangkan yang disampaikan tadi di zaman Nabi Musa memang ada satu pendapat tetapi tidak dikuatkan. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi nanti untuk yang akan di malam Sabtu akan datang, kita akan ulas lagi. Ada masalah tentang Dajjal lagi yang belum saya ulas. Baru nanti untuk pertanyaan-pertanyaan minggu yang akan datang akan kita buka. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam. Allahumma inna na'udzubika min fitnatid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min fitnatid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min fitnatid dajjal waj'alna min ibadikal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum